Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini teman-temanku semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin membahas tentang dan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-temanku semua yang banyak menanyakan, Bang, bagaimana cara kita memelihara kelapa sawit atau menanam kelapa sawit agar nantinya pada saat dia berbuah tidak berhenti berbuah. Oke, sebelum Bang Asin menjawab pertanyaan ini, Bang Asin ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa memang faktor yang mempengaruhi kelapa sawit itu tidak berhenti berbuah pada saat kelapa sawit itu sudah produksi, sudah menghasilkan buah, itu tidak terlepas dari cara pertama kali teman-teman menanam kelapa sawit tersebut. Yang pertama adalah mulai dari cara pemilihan bibit, ya. Sudah Bang Asdin buatkan video-video sebelumnya yang mana Bang Asdin sudah menjelaskan cara pemilihan bibit terbaik agar kelapa sawit itu betul-betul tumbuh secara maksimal, ya. Nah, kemudian adalah cara yang kedua adalah jarak tanam kelapa sawit tersebut. Dan untuk pemilihan lahannya sebenarnya teman-teman, kelapa sawit ini tidak memilih lahan apa dia ditanam, tetapi bagaimana cara kita memilih bibit dan jarak tanam itu yang mempengaruhi. Nah, kalau untuk masalah jarak tanam, Bang Asdin juga sudah pernah membahas di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman cari di playlist cara merawat sawit, ya. Oke. Kemudian setelah teman-teman menentukan jarak, ya, ini adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi kelapa sawit itu akan berbuah, ya, akan tidak berhenti berbuah manakala kelapa sawit itu sudah berproduksi, yaitu adalah perawatan kelapa sawit, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kelapa sawit teman-teman tanam saja kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, seperti ini, jarak tanamnya terlalu dekat tetapi masih berbuah. Nah, kok bisa ya? Nanti Bang Asin bahas, ya. Oke. Nah, perawatan yang teman-teman lakukan, nah, tidak terlepas dari yang sering Bang Asdin bahas, 3 hal. Yang pertama, teman-teman membersihkan lahan, ya. Pembersihan lahan di sini bukan hanya membersihkan rumput-rumput. Ini termasuk adalah lahan yang lumayan bersih di Sulawesi Tengah, teman-teman. Kalau Bang Asdin lihat, ya, kalau di video-videonya Bang Asdin sebelumnya banyak sih yang Bang Asdin buatkan video lahan-lahannya masih sangat berumput, ya, ya. Kalau ini sudah agak bersih, ya. Nah, bukan hanya rumput yang teman-teman jaga, ya. Yang teman-teman perlu lihat adalah cahaya matahari yang masuk ke dalam lahan sawit tersebut, ya. Kalau ini sudah termasuk agak bagus karena sinar matahari sudah bisa tembus ke lorong-lorong dari kelapa sawit ini. Dan itu yang teman-teman harus perhatikan adalah banyaknya pohon-pohon yang tumbuh di lahan sawit atau di sekitar lahan sawit. Itu bisa membuat cahaya matahari akan sangat-sangat sukar masuk ke dalam lahan sawit teman-teman, yang mengakibatkan sawit teman-teman akan stres. Nah, kalau ini jarak tanam kelapa sawitnya sudah Bang Asdin rasa sudah cukup, ya, karena pelepah yang ditanam juga adalah jenis pelepah pendek, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah perawatan pembersihan lahan, yang kedua adalah pembersihan pohon sawit atau pemangkasan kelapa sawit. Ini teman-teman harus jaga. Kalau sawit masih kecil seperti ini, jangan terlalu teman-teman pangkas pelepahnya. Teman-teman bisa memakai songko 2. Kalau ini sudah memakai songko 1, tidak apa-apa walaupun memakai songko 1, ya, seperti ini. Ini buahnya keliling, ya, teman-teman bisa lihat. Ini buahnya keliling, tetapi buahnya masih belum bagus menurut Bang Asdin karena mengarah kepada buah landak atau buah sawit betina, ya.
Nah, itu bisa dipengaruhi juga dengan cloningnya yang songko 1. Seharusnya dia menggunakan songko 2 teman-teman. Ya, kalau masih kecil-kecil seperti ini songko 2. Bang Asdin sarankan songko 2. Kalau songko 1 ya kalau sudah seperti ini bolehlah, sudah sekitar 2 meter dari tanah, 3 meter ya. Ini sudah boleh menggunakan songko 1 ya. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perawatan yang ketiga yang teman-teman harus lakukan agar pada saat kelapa sawit itu berbuah, tidak berhenti berbuah, adalah pemupukan. Nah, ini pemupukan banyak sekali teman-teman. Bang, kalau kita sering memakai pupuk yang non subsidi ya pasti akan menguras kantong kita. Nah, di sini Bang Asdin tidak pernah menekankan kepada teman-teman semua untuk menggunakan pupuk yang non subsidi, pupuk-pupuk mahal ya. Karena kenapa? Karena ada 3 jenis pupuk yang Bang Asdin tawarkan, tapi bukan Bang Asdin jual. Cuma yang Bang Asdin sering lihat dipakai oleh para petani sawit, yang terutama yang ada di lahan Is The Best, yang Bang Asdin sudah upload videonya. Silahkan teman-teman cari ya. Pupuk-pupuk tersebut yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK kalau teman-teman lagi banyak uang. NPK terserah jenisnya apa ya. Kemudian rekomendasi kedua adalah teman-teman menggunakan jenis pupuk cair ya, terserah mau jenis apa. Bang Asdin tidak mempersulit, tidak menentukan, karena Bang Asdin tidak dibayar untuk itu teman-teman ya. Nah, Bang Asdin hanya dibayar, hanya mohon bantuan dari teman-teman nonton video-video yang ada di channelnya Bang Asdin, kemudian teman-teman bantu dengan cara mensubscribe, itu saja kalian bayar Bang Asdin. Bercanda ya teman-teman. Oke. Kemudian pupuk yang ketiga ini sangat murah teman-teman. Teman-teman bahkan kalau di daerah Sulawesi Barat itu hanya kita minta ke pabrik, kasih sopirnya uang rokok 50.000, itu diantarkan langsung ke lahan sawit kita. Yaitu adalah jangkos. Jangkos itu adalah janjangan kosong. Janjangan kosong adalah janjangan yang berisi buah seperti ini yang sudah diolah di pabrik. Kan di pabrik itu hanya diambil bijinya teman-teman, sedangkan tandannya itu dibuang. Ya, dipres jadikan minyak. Setelah sudah halus ya, sudah tipis, janjangan itu dibuang. Nah, janjangan itu teman-teman bisa minta kemana? Ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Teman-teman minta, suruh bawa ke lahan sawit teman-teman, atau suruh buang janjangan kosong tersebut ke lahan sawit teman-teman ya. Kasihkan uang rokok sopirnya, pasti mau lah teman-teman ya. Nah, itu pupuk dari jangkos itu teman-teman sangat baik. Cara memupuknya sudah Bang Asdin buat di video-video sebelumnya ya. Manakala jangkos tersebut membusuk kemudian sudah bercampur tanah, itu akan sangat bisa menyuburkan kelapa sawit dari teman-teman semua. Apalagi teman-teman pupuk mulai dari sawit itu berumur kecil ya, atau sawit sekarang sudah berumur tinggi-tinggi seperti ini. Ini sudah waktunya sawit ini produksinya harusnya mantap buahnya teman-teman ya. Ada beberapa yang masih lihat mantap, ini ada beberapa juga yang kosong. Nah, itulah sawit Sulawesi Tengah teman-teman ya, agak kurang buahnya dibanding dengan sawit Sulawesi Barat ya. Kemudian teman-teman yang harus pupuk yang ketiga adalah, yang keempat ya teman-teman, adalah garam. Garam ini juga sangat perlu untuk menghijaukan daun atau kelapa sawit teman-teman. Otomatis kalau kelapa sawit teman-teman daunnya sudah mulai hijau, batangnya pasti mengikut besar teman-teman. Kalau batangnya ikut besar, otomatis dia pada saat menghasilkan buah yang dihasilkan juga tidak salah-salah teman-teman. Seperti ini contohnya, ini batangnya besar ya, teman-teman bisa lihat buahnya juga sudah sangat oke teman-teman. Kalau ini kecil-kecil ya, buahnya juga sangat kecil-kecil ya. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman yang perlu teman-teman lakukan agar kelapa sawit teman-teman ya pada saat memproduksi buah sampai nantinya teman-teman replanting itu tidak akan berhenti berbuah. Jadi masih ulangi, yang pertama lakukan pemilihan bibit yang benar, lakukan penanaman jarak kelapa sawit yang benar, kemudian lakukan perawatan kelapa sawit yang benar dan
terorganisir ya, supaya teman-teman mendapatkan hasil yang luar biasa dari mulai sawit tersebut produksi sampai nanti di replanting. Tidak akan pernah kurang buahnya kecuali sawit tersebut sudah ditebang ya, pastinya tidak berbuah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Bang Asin kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya, dan yang paling penting bantu channel Bang Asin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Asin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.